Pembahasan berikutnya adalah tentang pricing atau perhitungan harga. Jadi untuk melihat harga itu kita bisa cek di menu ini. Di menu balance ini kita klik, kemudian di bagian sini ada kuota dan pricing. Di bagian ini, di menu ini akan dijelaskan apa saja sih yang harus dibayarkan atau yang dipotong dari saldo pelanggan. Apa saja yang akan dipotong? Yang pertama adalah RAM dan CPU. Ini RAM dan CPU ya. Nah, di Jagoan Cloud ini penggunaan RAM dan CPU itu menggunakan satuan cloudlet namanya. Nah, penjelasannya di bagian ini. Satu cloudlet itu apa? Satu cloudlet itu sama saja dengan 128 MB RAM dan 400 MHz CPU. Ini disebut dengan satu cloudlet. Satu satuan cloudlet. Jadi misalkan ada satu kontainer yang pengen punya anggap saja pengen punya RAM 1,28 GB, maka dia membutuhkan 10 cloudlet, 10 resource cloudlet. Begitu berarti. Nah, harga satu cloudletnya itu per jamnya adalah 34,5. Jadi cloudlet itu nanti dipotongkan dari balance itu tiap 1 jam sekali. Jadi misalkan kontainernya menggunakan 10 cloudlet resource, maka per jamnya dia akan dipotong sebanyak Rp34,5 dikalikan 10 cloudlet. Jadi pemotongannya nanti akan per jam. Lalu untuk disk space, bagian kedua yang akan dipotong dari saldo atau ini bisa dianggap dengan harga gitu ya, harga disk space-nya. Yang kedua adalah disk space. Nah, perhitungan disk space-nya akan seperti ini. Untuk penggunaan 1 hingga 5 GB pertama itu gratis, jadi tidak ada biayanya sama sekali. Jadi selama satu kontainer itu menggunakan 1 hingga 5 GB storage, maka dia akan gratis, alias Rp0. Ini akumulasi ya, akumulasi dari semua kontainer yang ada. Kalau dia hanya menggunakan 5 GB saja secara total, maka dia gratis, tidak ada biayanya sama sekali. Per hari, per bulan atau per jam tidak ada biayanya. Tapi jika penggunaannya sudah lebih dari 6 GB, mulai dari 6 GB, lebih dari 5 GB ya, berarti mulai dari 6 GB, itu dia akan dipotong saldonya atau balance-nya per jam itu Rp4,1. Berarti tarif per giganya Rp4,1. Gitu. Kalau diakumulasikan per bulan, berarti per giganya adalah Rp2.993. Ini untuk akumulasi semua kontainer di akun Jagoan.cloud. Jadi misalkan gini, jika dia punya 5, anggap saja 5 kontainer ya, akumulasi penggunaan storage dari 5 kontainer ini hanya 4 GB misalkan, atau 4,5 GB, maka tidak ada biaya sama sekali untuk tagihan disk space-nya atau storage-nya. Tapi jika akumulasi dari 5 kontainernya itu adalah 6 GB misalkan, atau 7 GB, anggap saja 6 GB, maka yang dibayarkan itu bukan 6 GB, tapi hanya 1 GB saja, karena 5 GB pertamanya gratis. 1 GB berikutnya yang menjadi 6 GB berarti dibayarkan Rp4,1 per jamnya. Berarti kalau misalkan dia menggunakan 10 GB storage-nya, berarti dia hanya bayar 5 GB saja. Gitu. Nah, kemudian untuk traffic ini tidak bayar sama sekali. Artinya dari 1 GB traffic hingga unlimited traffic dia tetap gratis, tidak ada biaya sama sekali. Oh ya, khusus untuk disk space ini ya, akumulasinya gini. Misalkan penggunaannya adalah 4,9 GB, maka itu akan dianggap 5 GB. Jika penggunaannya 5,1 GB atau 5,2 GB, maka dia langsung dianggap 6 GB. Gitu. Jadi jika lebih dari 5 GB, artinya 5,1, 5,2, 5,3 dan seterusnya, itu berarti sudah lebih dari 5 GB. Itu maka dia akan masuk ke perhitungan kedua, yaitu 6 GB dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bukan pembulatan, kalau 5,4 berarti dianggap 5 gitu. Enggak gitu. Tapi kalau 5, pokoknya lebih dari 5 GB, itu sudah masuk ke billing, masuk cas per jamnya gitu. Nah, kalau traffic totally free berarti tidak ada biaya sama sekali. Kemudian di tagihan berikutnya adalah di bagian option. Nah, untuk built-in SSL
gratis sama sekali, tidak ada biaya. Kita pakai Let's Encrypt semuanya, jadi benar-benar gratis. Public IPv6 semuanya gratis, tidak ada biaya tambahan kalau pelanggan mau mengaktifkan IPv6-nya atau tidak. Yang dicas hanya public IPv4 saja. Nah, IPv4 ini dibayarkan per jumlah IP yang digunakan. Jadi dia pakai berapa IP public di satu akun, maka itu ditagihkan. Nah, tagihannya juga tetap per jam, per hari, dan per bulan, itu nanti bisa dikumulasikan, tapi tetap perhitungannya adalah per jam ya. Nah, per jamnya IP public itu ditagihkan Rp27,4 per IP public per jam. Nah, untuk softwarenya yang ada di sini semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Oke, langsung kita praktekkan saja bagaimana cara menghitungnya. Anggap saja kita bikin satu aplikasi yang dibangun dari CentOS 7.9, kemudian kita atur, anggap saja begini ya. Jadi vertical scalingnya atau scaling ke atas dan ke bawahnya itu mulai dari 1 hingga 4 cloudlet. Maka nanti di sini secara langsung akan dibantu dihitung. Cloudlet yang sudah bisa dipastikan adalah 1, karena ini minimal 1 kan, berarti sudah bisa dipastikan setidaknya, atau tagihan serendah-rendahnya adalah tagihan 1 cloudlet. Tagihan setinggi-tingginya adalah 4 cloudlet karena scaling limitnya 4. Nah, kemudian apalagi yang akan ditagihkan di sini adalah dislimit. Dislimit, jadi tiap cloudlet nanti akan dilimit maksimal dapat bukan cloudlet. Tiap kontainer nanti maksimal bisa menggunakan hingga 50 GB storage. Tapi yang ditagihkan itu bukan 50 di awal, tapi dinamis. Jadi berdasarkan penggunaan saja. Kalau misalkan satu kontainer ini hanya menggunakan 6 GB atau 7 GB, maka yang ditagihkan hanya selisihnya saja dari 5 GB yang gratis tadi. Berarti hanya 1 atau 2 GB saja yang ditagihkan per jamnya, atau dipotongkan saldonya per jamnya. Kemudian apalagi yang ditagihkan yaitu public IPv4. Misalkan kalau kita on kan begini, maka nanti estimasi cost-nya juga akan naik. Kita lihat. Nah, dia akan naik. Berarti per jamnya dia 61,9 per jam. Kalau IPv6 kita aktifkan, tidak ada penambahan karena IPv6 memang sengaja digratiskan. Nah, untuk memudahkan estimasi cost ini kita bisa atur. Kita mau lihat estimasi cost-nya untuk per jam, per hari, atau per bulan. Kita bisa pilih. Misalkan per hari. Oh, berarti kalau dilihat dari grafik ini berarti adalah serendah-rendahnya per hari saldonya akan dipotong sebesar Rp1.485,6 per hari untuk konfigurasi yang seperti ini. Tapi semahal-mahalnya itu adalah 8.397 per hari, semahal-mahalnya. Begitu juga untuk monthly, itu juga sama, nanti otomatis keluar dihitungkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.